Kembali di sini channel YouTube Federasi Serbundo. Video yang kawan-kawan tonton sekarang adalah dalam topik Respon Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia terhadap COVID-19. Respon Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia terhadap COVID-19. Pentingnya melakukan dialog sosial untuk mendorong pihak manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk 1. Memiliki sistem dan mekanisme tindakan pencegahan dan perlindungan bagi buruh dan keluarganya. Juga sosialisasi tentang COVID-19. 2. Memfasilitasi alat pelindung diri atau APD berupa masker, tempat cuci tangan dan penyemprotan desinfektan kepada buruh. 3. Memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi di tengah wabah COVID-19. Semoga respon ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selanjutnya dan selengkapnya silahkan tonton apa saja hal-hal penting yang disampaikan oleh Bapak Herwin Nasution SH, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Serbundo! Terima kasih. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka! Sebanyak 16,2 juta ini buruh perkebunan sawit masih tetap bekerja di perkebunan sawit. Masih banyak sebenarnya buruh yang tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri APD. Dalam situasi COVID-19 ini masih tetap berjalan sampai sekarang. Boleh saya katakan bahwa industri sawit ini termasuk buruh perkebunan sawit adalah pahlawan COVID-19 juga. Juga sebelumnya adalah pahlawan devisa karena industri perkebunan sawit memberikan devisa yang paling terbesar di Indonesia. Memang benar sebanyak 16,2 juta ini buruh perkebunan sawit sesuai dengan data Bappenas tahun 2018 masih tetap bekerja di perkebunan sawit. Walaupun data ini berbeda-beda, Sawit Watch juga Serbundo ada lebih tinggi data jumlah buruh perkebunan sawit yang bekerja di Indonesia. Tetapi saya mengatakan bahwa masih banyak sebenarnya buruh yang tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri APD yang memadai untuk pencegahan COVID-19. Fakta di lapangan, tidak semua perusahaan memberikan APD tersebut. Juga ada banyak alasan dari pihak manajemen kenapa tidak memberikan APD. Karena harganya cukup mahal. Akhirnya sebagian besar itu tidak memberikan. Perusahaan perkebunan sawit tidak mampu. Tadi sudah ada protokol, tetapi fakta di lapangan ketika kita mencoba bipartit dengan pihak manajemen perusahaan, pada umumnya mereka tidak mempunyai mekanisme. Kita mengatakan protokol itu adalah mekanisme pencegahan dan perlindungan terhadap buruh dan keluarganya. Sebagian besar pihak perusahaan tidak mempunyai itu. Kemudian Serbundo itu ada di 7 provinsi, 74 pengurus basis. Kita membuat posko-posko di wilayah-wilayah ini di 21 DPC, Dewan Pimpinan Cabang tiap kabupaten. Kalau tadi dikatakan bahwa buruh tidak ada di PHK, anggota kita sudah mengalami PHK dalam situasi COVID-19 itu sebanyak 657 buruh. Itu masih anggota Serbundo, belum lagi anggota serikat buruh yang lain. Tetapi saya sepakat bahwa sampai sekarang informasi mengenai buruh perkebunan sawit yang terpapar COVID-19 itu memang sampai sekarang tidak ada dari hasil pemantauan kita. Lanjut ke nomor 2, ya. Kondisi kerja buruh perkebunan sawit di tengah-tengah wabah COVID-19. Saya tidak bisa pungkiri bahwa ada perusahaan yang mempunyai mekanisme dan sistem
dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di perkebunan kelapa sawit. Di sini memang saya sebutkan namanya, itu adalah Wilmar Group yang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena kita memang ada anggota kita di sana, dan kita melakukan dialog bipartit dengan pihak manajemen, yang akhirnya kita mempunyai mekanisme bagaimana melakukan pencegahan. Jadi kalau di Wilmar, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di wilayah lain saya tidak tahu, itu memang dilengkapi dengan APD, kemudian menyiapkan tempat cuci tangan, itu setiap divisi. Juga ada pengukuran suhu kalau bekerja, dan juga ketika melakukan apa juga fingerprint, itu ada mekanismenya, dan ada semacam pelarangan juga, itu bebas, supaya jangan bebas keluar masuk perusahaan kecuali ada hal-hal yang sangat urgen atau yang penting, dan itu bisa kita saling berkoordinasi. Saya pikir ini pola pertama yang terjadi di kondisi kerja buruh perkebunan kelapa sawit. Tetapi ada juga perusahaan hanya melakukan kebijakan isolasi terbatas di dalam perusahaan untuk melakukan pelarangan terhadap buruh dan staf untuk keluar masuk ke perkebunan tanpa kepentingan yang mendesak. Tetapi perusahaan ini tidak memberikan fasilitas berupa APD, juga pemeriksaan suhu tubuh, tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan juga informasi tentang wabah COVID-19. Ini adalah pola yang kedua yang bekerja dalam situasi COVID-19 di industri perkebunan sawit. Ketiga, itu ada perusahaan yang tidak ada mekanisme dan sistemnya, hanya membiarkan begitu saja terhadap buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan seperti di PT London Sumatera Indonesia, itu terjadi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan juga di Sumatera Utara, justru melakukan PHK terhadap buruhnya. Itu sudah 559 buruh anggota seribuan PHK, belum lagi serikat buruh yang lain. Bahkan melakukan PHK terhadap pengurus kita, itu kita asumsikan melakukan union busting terhadap pengurus Serbundo di tingkat basis. Respon Serbundo terhadap COVID-19, kita sangat mengharapkan dialog sosial, itu memang kita dorong kepada pihak manajemen perusahaan kelapa sawit untuk mencari bagaimana solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul, dan juga membuat sistem dan mekanisme pencegahan terhadap buruh dan keluarganya di perkebunan sawit. Kemudian kita sangat berharap bahwa pihak perusahaan memfasilitasi APD berupa masker, tempat cuci tangan, penyemprotan desinfektan kepada buruh, karena banyak kebutuhan terhadap APD mengakibatkan kelangkaan harga yang mahal sehingga buruh tidak mendapatkannya. Memastikan hak buruh tetap terlindungi di tengah wabah COVID-19. Ini juga sama keinginan kita bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, supaya isu COVID-19 itu tidak dijadikan untuk mengebiri hak buruh di perkebunan sawit. Walaupun tadi sudah saya katakan bahwa ada PHK yang terjadi terhadap buruh. Surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja menyangkut tentang THR, itu merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pihak manajemen, tetapi banyak perusahaan dalam isu COVID-19 justru menjadikan itu bagian dari tidak akan memberikan pembayaran secara penuh terhadap akad buruh. Padahal itu harus ada syaratnya bahwa mereka tidak mampu. Tapi industri perkebunan sawit seperti dikatakan oleh Pak Sumarjono dan juga hasil monitoring kita, bahwa buruh masih bekerja terus-menerus, produksi masih lancar, ekspor masih berjalan dengan baik, malah ada surplus didapatkan. Tetapi pihak manajemen mengatakan bahwa pembayaran THR akan ditunda. Bahkan ada yang meminta penundaan itu 8 kali untuk pembayaran THR. Itu tanpa ada diskusi dengan serikat buruh. Tiba-tiba mereka melakukan pengumuman akan menunda pembayaran THR. Kebetulan juga tadi saya melihat ada dari
Wilmar yang hadir. Di Wilmar sendiri juga sebelumnya itu THR diberikan penuh dan itu ada bantuan beras dan juga ada bantuan daging. Nah, tiba-tiba kita dipanggil Serbundo melakukan dialog mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi memberikan daging dan juga memberikan beras. Gitu. Padahal kita tahu dalam situasi COVID-19 ini membutuhkan kekebalan tubuh, membutuhkan kesehatan. Gitu. Yang sebelumnya itu diberikan, sekarang tidak diberikan. Dengan tidak diberikan itu justru membuat posisi kesehatan buruh akan berkurang. Kebetulan tadi hadir saya sampaikan ini dan kita sekarang lagi proses berunding supaya itu tetap diadakan. Itu terjadi di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Padahal sebelumnya cukup bagus, ada sistem dan mekanismenya. Tapi di THR itu menjadi problem. Dan perusahaan-perusahaan lain melakukan penundaan dengan beberapa kali cicilan. Bahkan ini perlu saya sampaikan kepada Pak John bahwa kenaikan upah yang sebelumnya itu kan ada kenaikan upah tahun 2019. Biasanya itu nanti di tahun 2020 akan dirembes. Itu biasanya pada bulan 2 dan bulan 1. Paling lama itu bulan 3. Sampai sekarang pada umumnya itu kenaikan upah itu belum diberikan. Nah, ini juga Pak Sumarjono supaya anggota GAPI juga perlu tahu bahwa itu belum diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kenaikan upah di tahun 2020. Nah, jadi penting dalam COVID-19 ini sangat penting supaya itu diberikan kepada buruh dan juga bisa mereka untuk melakukan menjaga kesehatan mereka dan keluarganya. Melakukan advokasi dan hak buruh yang terdampak COVID-19. Kita seperti saya katakan tadi telah melakukan perundingan tripartit dan juga bipartit menyangkut tentang PHK terhadap buruh dalam situasi COVID-19. Bahkan sekarang kita ada sampai kepada PHI. Kemudian kita juga melakukan distribusi bantuan pangan kepada buruh anggota Serbundo di perkebunan kelapa sawit dan juga beberapa APD. Akhirnya Serbundo itu memberi bantuan gitu karena tidak adanya APD kepada buruh di perkebunan sawit yang anggota Serbundo. Jadi kita juga membantu untuk sosialisasi beberapa kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh pemerintah dalam persoalan COVID-19. Dan kita membentuk tim relawan, membuka posko pengaduan dan monitoring dampak COVID-19 pada buruh perkebunan kelapa sawit. Sekaligus melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Nah, itu yang kita lakukan dalam situasi COVID-19 ini. Lanjut, penutup, dalam situasi COVID-19 yang membawa tidak terkecuali terhadap buruh perkebunan sawit Indonesia. Pada saat ini memang belum. Tetapi kalau tidak ada sistem dan mekanisme atau protokol seperti GAPI tadi, kita tidak bisa pungkiri ke depan nantinya akan berjangkit. Jadi itu sangat penting bagi kita supaya negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak buruh. Yang kedua, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sangat ironi, itu menggalang dan memberikan sumbangan terhadap publik menyangkut tentang isu COVID-19. Tetapi masalah kenaikan upah itu tidak diberikan kepada buruh, kemudian tunjangan THR yang ditunda, kemudian seperti di Wilmar yang sebelumnya ada tunjangan daging dan juga ada beras, itu dihilangkan. Ada persepsi dari buruh bahwa jangan-jangan ini uang kami yang diberikan kepada publik gitu. Walaupun saya tidak percaya itu, tapi ada asumsi yang terbangun di tingkat buruh, kenapa perusahaan ini memberikan sumbangan kepada publik, tapi hak kami sendiri ada dikurangi gitu. Jadi ini penting saya sampaikan, dalam situasi COVID-19 memang ada miskomunikasi yang terbangun, jadi kita perlu meluruskan itu. Juga dalam situasi COVID-19 ini, perusahaan, buyer, dan bank selama ini, itu cukup mendapat keuntungan yang besar. Sudah seharusnya dalam industri perkebunan sawit, bertanggung jawab untuk memberi bantuan, perlindungan terhadap hak buruh dalam bencana COVID-19 ini. COVID-19 cepat berlalu. Hidup buruh! Hidup buruh!